Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat yang pertama dalam bab ini adalah surat Yusuf ayat 108. Ini penting sekali untuk kita pahami. Disinilah saya ingin menasihatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam menerima ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa kita terima dari siapa saja. Jadi kalau ada istilah ilmu itu bisa kita dapat dari siapa saja, itu sebetulnya perlu dikoreksi ungkapan seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang sesat, berapa banyak orang-orang yang bahkan berbuat syirik, itu bukan atas dasar kebodohannya, tapi dia belajar. Tapi yang dipelajari itu salah. Coba kita dengarkan dulu sebelum saya bacakan ayat ini. Ada hadis yang sebetulnya hadis ini sangat panjang sekali. Menceritakan bahwa Nabi SAW itu kan diutus kepada kaum yang rusak. Mekah itu kan rusak semuanya. Orang Quraisy, musyrik Quraisy itu kan rusak. Rusak akidah dan rusak akhlak. Kalau rusak akidah berarti jahiliyah. Contohnya adalah menyembah berhala, menyembah patung, itu kan rusak. Kerusakan yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian akhlak, dari minuman keras, berzina, membunuh dan sebagainya. Bahkan anak perempuan, kalau lahir anak perempuan itu malunya luar biasa. Bahkan ada sampai membunuhnya. Tapi kalau ada cerita yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab membunuh anak wanitanya, itu nggak benar. Yaitu tuduhan dan fitnah dari orang-orang Syiah. Maka jangan dipercaya. Kemudian ketika Nabi SAW datang, kan sudah diperbaiki oleh Nabi SAW. Kan gitu dia. Ya Rasulullah, salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, sebelum engkau datang kami dalam keadaan buruk. Sekarang engkau datang kami sudah dalam keadaan baik. Nah setelah engkau nanti nggak ada dan kami juga tidak ada, apakah keadaan itu akan menjadi buruk kembali? Itu pertanyaan sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Nanti keadaan itu akan kembali buruk seperti jahiliyah, walaupun tidak total. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa bisa demikian? Maka Nabi SAW berkata, karena di antara mereka ada yang disebut dengan istilah dakhon. Dakhon itu bahasa Arab. Apa artinya? Sahabat pun nggak tahu apa itu arti dakhon. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa itu dakhon? Maka Nabi SAW mengatakan, qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati ta'rifu minhum wa tunkir. Dakhwan itu artinya adalah kaum, sekelompok orang yang mereka itu mengambil petunjuk tapi bukan dari petunjukku. Berarti kan mereka ini mengajarkan kesesatan atau mendapatkan ilmu tapi yang tidak benar, bukan berasal dari petunjuk Nabi SAW. Nabi kan berkata, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Ini kaum, mereka tidak mengambil petunjuk Nabi sebagai pedoman hidup mereka. Wa yastannuna bi ghairi sunnati. Bahkan mereka itu melakukan sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah amalan. Tapi amalan mereka itu tidak berdasarkan amalanku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, Rasulullah, sahabat bertanya lagi, Rasulullah, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Artinya orang menjadi baik lagi, benar lagi hidayah mereka itu. Maka Nabi SAW berkata, iya, nanti akan ada baik lagi, kembali lagi kepada akidah yang murni, kembali lagi kepada petunjuk Nabi SAW. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, apakah nanti akan kembali buruk lagi? Maka Nabi SAW berkata, iya, nanti akan kembali buruk lagi, bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, itu dikarenakan ada yang namanya du'atun ala abwabi jahannam. Karena ada
para dai-dai yang berdiri di depan pintu neraka jahanam. Jadi dai-dai itu ada beberapa dai-dai itu artinya yang mendakwahkan agama, yang mendakwahkan ilmu, yang berdiri di atas mimbar, yang duduk di atas meja mengajarkan ilmu kepada orang. Tapi pada hakikatnya mereka itu mengantarkan jamaahnya bukan ke surga, tapi mengantarkan jamaahnya kemana? Neraka. Maka di awal tadi saya katakan apa? Kita harus memperhatikan dari mana kita belajar, atau kepada siapa kita belajar. Nah, kita harus memperhatikan dari mana kita ambil ilmu itu. Jadi nggak ada istilah ilmu itu kita bisa ambil dari siapa saja, itu nggak ada istilah seperti itu. Karena ini saya sebutkan salah seorang ulama salaf, namanya Muhammad bin Sirin. Dan ini dijadikan rujukan oleh seluruh ulama sekarang, menasihatkan kepada kita semuanya orang-orang yang belajar ilmu agama. Apa kata beliau rahimahullah? Beliau mengatakan, inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Bahasa seperti ini, sebetulnya bahasa ini sering didengar. Apa itu? Beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita. Maka lihatlah dari siapa kita belajar. Kan ilmu yang kita pelajari ini kan nanti kita amalkan, kita jadikan pedoman dalam hidup. Artinya ilmu syar'iyyah, ilmu agama, yang namanya ilmu agama itu nanti kan kita amalkan. Maka ilmu yang kita amalkan itu kalau salah ilmu yang kita dapat, maka amalannya pasti salah. Kalau ilmunya salah, amalannya salah, maka itulah yang disebut dengan sesat, dhalalah. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadits beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang 4 itu setelah aku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta para sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan, abdu alaiha bin nawajid, gigit sunnahku dan sunnah sahabatku dengan gigi geraham kalian. Dan Nabi juga SAW mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Telah kutinggalkan untuk kalian 2 pedoman hidup. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya.